Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Divaulia, mahasiswa Universitas Teknologi Digital. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang evolusi interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, evolusi cara manusia berbicara dengan mesin. Coba deh kalau kalian bayangin, kita harus ketik ribuan kata atau baris kode di atas keyboard hanya untuk menyuruh komputer melakukan apa yang kita perintahkan. Banyak dan capek kan pastinya? Nah, tapi itu kenyataannya di zaman dulu tahun 1950-an, di mana zaman sekarang itu udah serba canggih dan kita cukup bicara atau ya hanya sekedar melihat layar HP atau laptop dan mesin atau komputer itu paham apa yang kita maksud. Jadi itu evolusi antara manusia dengan mesin. Dan perubahan teknologi pada zaman dahulu dan sekarang itu memang cepat dan pesat. Tapi ini bukan hanya sekedar lingkup teknologi, pun juga bagaimana manusia terus berjuang agar mesin mengikuti cara kerja kita, bukan sebaliknya. Gitu. Selanjutnya, interaksi manusia dan komputer. IMK adalah bidang yang mempelajari bagaimana sistem komputer dirancang, digunakan, dan dievaluasi agar dapat berinteraksi dengan manusia secara efektif. Istilah IMK ini atau interaksi manusia dan mesin itu mencakup dua komponen utama, yaitu manusia sebagai pengguna dan mesin sebagai alat bantu. Dan keduanya itu saling bergantung satu sama lain. Nah, generasi komputer pertama itu ada di tahun 1940 sampai 1956. Jadi contoh dari generasi komputer pertama itu ENIAC dan tabung vakum. Nah, komputer di generasi pertama ini hadir dalam ukuran yang sangat besar, seperti yang ada di gambar. Besar dan kabelnya banyak banget. Dan mungkin aja karena ukurannya yang besar kayak gitu, itu bisa ngisi satu ruang atau mungkin satu gedung hanya untuk satu komputer. Nah, ENIAC yang selesai dibangun di tahun 1945-an ini, beratnya kurang lebih mencapai 18.000 tabung vakum di dalamnya. Nah, cara kerja tabung vakum ini mengalirkan arus listrik di ruang hampa udara berfungsi sebagai saklar on-off. Ciri-cirinya adalah programming memakai bahasa mesin dan kartu punch. Punch apa punch? Tidak ada sistem operasi. Jadi semuanya itu dilakukan secara manual. Kitanya gitu. Kayak eh, jadi kalau salah satu kabelnya salah taruh di tempat itu udah pasti error dan pusing sih. Pusing banget sih. Nah, karena ukurannya besar, pasti konsumsi baterainya, apa konsumsi listriknya itu sangat besar juga. Panas banget dan mungkin mudah cepat rusak. Nah, hanya dimiliki militer dan lembaga riset besar di zaman itu. Contohnya di ENIAC tahun 1945, Univac 1 itu di 1951, komputer komersial pertama. Selanjutnya, generasi komputer kedua di tahun 1956 dan 1000 sampai 1963, yaitu transistor. Penemuan transistor oleh tim Bell Labs pada tahun 1947-an menjadi titik balik besar pada bidang teknologi. Nah, transistor ini melakukan fungsi yang sama dengan tabung vakum, tapi ukurannya jauh lebih kecil daripada tabung vakum sebelumnya, yang generasi pertama itu. Nah, di generasi kedua ini, komputer langsung menyusut dari ukuran yang satu ruangan menjadi sebesar lemari atau meja belajar. Ya, lumayan sih perkembangannya. Jadi kan nggak begitu makan tempat dan listrik juga. Nah, kecepatannya meningkat.
keandalannya membaik, dan untuk pertama kalinya, sektor bisnis mulai tertarik dengan komputer. Ciri-cirinya di generasi komputer kedua di transistor ini, yang kayak di gambar, muncul bahasa pemrograman tingkat tinggi, yaitu Fortran dan COBOL. COBOL. Nah, media penyimpanannya itu magnetic core memory dan magnetic tape. Mulai ada sistem operasi sederhana di generasi kedua ini. Penggunaannya meluas ke perusahaan dan universitas. Contohnya juga selain itu, ada IBM 1401 dan IBM 7094. Selanjutnya, generasi komputer ketiga di tahun 1960 sampai 1970, yaitu IC, Integrated Circuit. Jack Kilby dari Texas Instruments mempunyai ide sederhana, tapi idenya itu sangat membuahkan hasil dan brilian, yaitu menggabungkan banyak transistor hanya dalam satu keping silikon yang kecil. Lahirlah IC atau Integrated Circuits di tahun 1958-an. Satu chip yang membuat ratusan hingga ribuan transistor sekaligus. Dan komputer ini jadi lebih kecil, lebih murah di zamannya. Mungkin kalau sekarang harga komputer kayak gini mahal banget karena barang antik dan juga waktu itu mungkin lebih cepat dari generasi sebelum-sebelumnya. Nah, ciri-cirinya itu ada keyboard. Karena sebelumnya nggak ada keyboard. Tuh. Bukan keyboard juga sih, apa ya, lebih ke tombol-tombol gitu loh. Gantiin yang generasi pertama, kabel. Jadi kalau generasi ketiga itu udah muncul keyboard nih, papan ketik ya. Dan layar monitor sebagai antarmuka antara komputer dan manusia. Terus, konsep time sharing-nya itu beberapa pengguna bisa pakai satu komputer bergantian. Sistem operasinya makin canggih daripada generasi sebelumnya, yaitu pakai IBM OS 360. Unix lahir di penghujung era ini 1969. Lanjut, generasi keempat di tahun 1970-an dan 1990, yaitu ada mikroprosesor dan teknologi VLSI, Very Large Scale Integration. Intel merilis mikroprosesor pertama di dunia, yaitu di tahun 1970-an. Seluruh unit pemrosesannya itu berpusat pada CPU. Kini pas dalam satu keping chip yang kecil. Oh, gambarnya sama ya. Di generasi keempat ini memicu revolusi yang paling terasa langsung oleh masyarakat, yaitu lahirnya komputer pribadi. Jadi kalau generasi ketiga itu masih kayak ada tabung dan keyboardnya. Nah, kalau di generasi keempat itu ada perubahan karena apa ya, kayak nyambung gitu loh. Kalau itu kan sebelumnya bisa. Apa nggak ada perubahan ya? Itu sih. Nah, ciri-cirinya di FLS ini memuat jutaan transistor dalam satu chip. Muncul GUI gitu, antarmuka grafis, dan MOS. Ada MOS. Oh, terus sistem operasinya itu udah muncul MS-DOS, Windows, dan macOS. Penyimpanannya floppy disk dan hard drive. Internetnya udah mulai berkembang, pasti, karena ini generasi, ya hampir generasi 2000-an ya. Lanjut di generasi terakhir. Nah, di tahun 1990-an sampai dengan sekarang, di tahun 2026. Nah, generasi kelima ini itu ada kecerdasan buatan atau AI. Jadi, generasi kelima bukan soal satu komponen tunggal, melainkan konvergensi besar. Miliaran transistor per chip, internet global, cloud computing, dan yang paling mengubah segalanya adalah adanya AI. Jadi AI ini bisa membantu kita loh. Bisa bikin video, bisa bikin foto, dan hampir bisa bikin ambil keputusan gitu.
Jadi sekarang hampir semuanya AI gitu. Jadi kita nggak tahu yang asli yang mana, yang AI yang mana gitu. Mungkin buat orang awam nggak tahu. Cuman orang yang ahli di bidangnya mungkin ngerti. Oh iya. Nah, komputer ini nggak hanya menghitung tuh, tapi mereka juga belajar dari data yang diperoleh atau disimpan. Jadi AI itu nyimpen data kita gitu. Dan mengenali polanya dan memahami bahasa manusia. Jadi, di generasi kelima ini, machine learning-nya dan deep learning-nya, jadi tulang punggung AI. Cloud computing-nya itu kekuatan komputasi, bisa diakses dari mana aja gitu. Dan antar mukanya sentuh, bisa sentuh, suara, visual, AR atau VR. Terus IoT-nya, komputer ada di jam-jangan juga, kendaraan, rumah pintar. Jadi ya makin berkembang sih gitu. Terus quantum computing mulai dikembangkan. Tuh. Terus kesimpulannya, apapun eranya, desain interaksi yang baik selalu memahami siapa saja penggunanya, apa tujuannya, dan dalam konteks apa mereka berinteraksi. Pada dasarnya, teknologi yang berubah, tapi manusia itu enggak. Jadi, eh, yang paling cepat mengalami kemajuan itu ya di bidang teknologi gitu. Jadi entah itu beberapa bulan itu pasti ada pembaruan lagi. Ya jadi makin eranya ke sini tuh makin canggih banget gitu. Semuanya serba diadain dan serba bisa. Mungkin itu sih penjelasan dari saya tuh. Cukup sekian penjelasan materi dari saya mengenai evolusi interaksi manusia dan komputer. Kurangnya saya minta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.